Pada hari ini kita akan mengenal lebih dekat, ya jamaah rahimakumullah, seorang sahabat muda Rasulullah, ya, dalam titlenya Panglima Termuda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Termuda memang, sebab ketika dia hijrah ke Madinah Al-Munawwarah usianya belum genap 7 tahun, ya, karena dia lahir tahun ke-6 kenabian ketika Rasulullah dan para sahabat dibayaqat, ya, di Madinah, di Makkah waktu itu. Jadi ketika dihijrah usianya belum genap 7 tahun, ya. Nabi wafat, ya, tahun ke-11, ya. Jadi 7 tahun tambah 11, bahkan tahun ke-11 Rabiul Awal di awal-awal. Makanya para ulama mengatakan ketika Nabi wafat usia Usamah ini belum genap 17 tahun, baru 16 tahun sekian, ya. Nah, yang menarik jamaah, pada usia 16 tahun lebih ini, ya, dia sudah diangkat oleh baginda Rasul untuk menjadi panglima, ya. Kita bayangkan dengan kondisi kita anak-anak hari ini pada usia 16 tahun itu kelas berapa, Pak? Kelas SMA, kelas 1, ya, kelas 1, ya. Iya, ya, kan 19 tahun baru tamat biasanya, ya. 18-19 tahun baru selesai SMA. Jadi SMA kelas 1, Pak, baru tamat SMP, ya. Dan sudah menjadi panglima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan belakangan ketika Rasulullah meninggal dunia, jamaah, ya, maka Abu Bakar Siddiq memberangkatkan lagi Usama bin Zaidin. Dan ini sempat menuai protes di antara sebagian para sahabat Nabi. Ya Abu Bakar, ya, pertama Nabi baru meninggal, Anda sudah memberangkatkan pasukan perang, ini aja udah diprotes. Tapi Abu Bakar Siddiq yang cerdas mengatakan, justru dengan memberangkatkan pasukan ini menunjukkan bahwa tidak terjadi apa-apa dengan kita. Jadi walaupun Nabi sudah meninggal dunia, kita tetap kuat. Begitu kira-kira, ya. Nah, yang kedua yang mereka protes adalah kenapa Usama yang diangkat? Saat itu masih ada Khalid bin Walid, masih ada Amr bin As, bahkan Umar bin Khattab, masih ada Ali bin Abi Thalib, dan sahabat min kibar sahabat. Para sahabat Nabi yang lain masih ada yang senior-senior. Tapi yang diangkat anak yang usianya belum genap 17 tahun. Dan jawaban Abu Bakar juga menarik, ya. Ini yang ngangkat beliau ini Rasulullah, bukan saya. Kalau saya gantinya berarti saya memecat panglima yang diangkat oleh Rasul. Jadi ini kekuatan akidah dan prinsip yang luar biasa. Jadi kalau saya memberhentikannya, itu artinya apa? Saya memberhentikan panglima yang Nabi ngangkatnya, nggak mungkin, kata Abu Bakar Siddiq, dan dia pun diberangkatkan, ya. Nah, kita akan berkenalan lebih detail dengan Usama bin Zaid ini, dan ya, kita awali dari sini jamaah. Usama bin Zaid ini ayahnya. Kita pernah bahas, ya, tentang Zaid bin Haritha ini, ayahanda dari Usama ini, ya. Seorang sahabat Nabi yang mulia, karena dialah satu-satunya sahabat Nabi yang namanya ada di Al-Quran. Zaid bin Haritha ini, ayah dari Usama ini, ya, satu-satunya sahabat Rasulullah yang namanya ada di Al-Quran. Sebegitu luar biasa Abu Bakar, Umar, Utsman, Aisyah, Khadijah, tapi nggak ada nama di Al-Quran, ya. Hanya satu-satunya sahabat Nabi yang di Al-Quran namanya ada, sebut namanya gitu kan, bukan gelar, bukan apa, adalah Zaid bin Haritha ini. Terdapat dalam surat Al-Ahzab ayat 37, ya. Falamma qada Zaidum minha watara. Zaidun disebutkan oleh Allah, ya. Nah, ayahnya ini jamaah dulu, ya, sempat jadi budak, ya, sebab kampung halamannya diserbu rampok, dia pun diculik dan kemudian diperjualbelikan dan statusnya budak. Pada akhirnya jatuh ke tangan Khadijah radhiyallahu anha, istri Rasulullah. Dihadiahkan Khadijah kepada Rasulullah suaminya, oleh Nabi dimerdekakan, bahkan diangkat oleh Nabi sebagai anaknya. Tabannahu Rasul, Nabinya mengangkatnya, mengadopsinya sebagai anak. Ini ayahnya nih, Zaid bin Haritha ini, ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya tentang larangan menyebutkan, ya, nama
ayah angkat pada nama seseorang. Artinya dalam Islam jamaah kita boleh mengadopsi anak, boleh. Tapi anak yang diadopsi ini ya, namanya itu harus tetap ke ayah kandungnya. Ya, Rasulullah mengambil Zaid bin Harithah ini sebagai anak. Dulu di era jahiliyah ya, sempat dipanggil Zaid bin Muhammad. Turunlah firman Allah, ud'uhum li'abaihim. Panggillah anak angkat itu dengan ayah kandung mereka. Maka dipanggillah Zaid ini dengan Zaid bin Harithah kembali. Ya. Nah, jadi ini Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah ya, belakangan dinikahkan oleh Rasul SAW dengan orang yang sangat berjasa bagi beliau, Barakah bintu Tha'labah. Ketika ayahanda Rasulullah meninggal dunia, dia tidak mewariskan harta banyak, hanya 5 ekor unta, sekelompok domba, dan seorang hamba sahaya, Barakah bintu Tha'labah. Ya. Barakah bintu Tha'labah ini mengasuh Rasulullah, bahkan sempat dipanggil oleh Rasul dengan hiya ummi ba'da ummi, ibuku setelah ibuku. Saking dekatnya Rasul dengan Barakah ini. Barakah bintu Tha'labah ini ya, menikah dengan seorang Madinah dan lahirlah anak namanya Aiman. Maka dipanggil dengan Ummu Aiman. Ya. Ada Zaid bin Harithah dan ada Ummu Aiman. Zaid bin Harithah dulu sempat menjadi budak Rasul yang dimerdekakan. Ummu Aiman dulunya Barakah bintu Tha'labah yang juga budak dan kemudian dimerdekakan. Kata Rasul, barang siapa yang pengen menikahi wanita penghuni surga, maka nikahilah Barakah bintu Tha'labah. Maka Zaid bin Harithah pun ya menikahi Barakah bintu Tha'labah yang belakangan dikenal dengan Ummu Aiman ini, dan lahirlah anak Usama bin Zaid. Nah ya, dari sini kita mendapatkan penjelasan ya, bagaimana Usamah ini orang dekat Rasulullah. Bahkan oleh ulama disebut dengan Al-Hibbu wa Ibnul Hibbi Rasulillah. Ya, orang terkasih, putra terkasih Rasulullah. Ayahnya orang yang terkasih Rasulullah dan anaknya Usamah juga terkasih Rasulullah. Seperti keluarga beliau sendiri. Bahkan pada hadis-hadis berikutnya kita menemukan riwayat. Nah, misalnya dalam kitab Sahih Bukhari disebutkannya dari Usama, an Nabi SAW kana ya'khudhuhu wal Hasana radhiyallahu anhu fayaqulu Allahumma hibbahuma fa inni Allahumma ya Allah uhibbuhuma Allahumma uhibbuhuma fa inni Allahumma ahibbahuma fa inni uhibbuhuma. Jadi ketika suatu saat Rasulullah SAW ini memangku Al-Hasan disebutkan ya, dan Usamah ini dipangku berdua begini kira-kira. Di sini Hasan, di sini Usamah. Ya. Walaupun dari aspek usia Usamah lebih tua dari Hasan. Sebab Usamah ini ketika hijrah usianya masuk hampir 7 tahun, ya, sementara Al-Hasan kan lahir di tahun ketiga Hijriah. Nah, jadi hampir 10 tahun bedanya. Tapi pernah dirangkul oleh Rasulullah SAW, dan kemudian Nabi mengatakan, Allahumma ya Allah ahibbahuma, cintailah keduanya, Al-Hasan dan Usamah ini. Fa inni uhibbuhuma, karena saya mencintai keduanya. Jadi Rasulullah jamaah menyamakan kecintaannya terhadap cucu Al-Hasan ini ya dengan Usama bin Zaid, tokoh yang sedang kita ceritakan pada hari ini ya. Nabi juga pernah mendapatkan hadiah pakaian bagus luar biasa, dan kemudian belakangan pakaian itu ya diberikan kepada Usama bin Zaid. Ini menunjukkan bagaimana baginda Rasul SAW ya sangat menyayangi Usama bin Zaid ini, walaupun bukan anak kandung dan cucu kandung beliau, tetapi merupakan orang dekat Rasulullah SAW. Nah, bukan hanya Rasulullah dan keluarga ya menyayangi Usama bin Zaid ini, tapi bahkan para petinggi Quraisy pun dalam riwayat dikisahkan ya sangat menghormati beliau walaupun usianya masih muda ya. Dan hal ini dibuktikan dengan cerita suatu saat beberapa petinggi Quraisy dari kabilah Bani Makhzum ya ketahuan ya salah seorang wanita mereka mencuri ya, dan jelas dalam Islam hukuman mencuri itu potong tangan ya.
wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakala minallah. Dalam surah Al-Maidah dikatakan laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, tentu saja kalau sudah mencukupi kadarnya ya. Jadi enggak sembarang mencuri satu botol dipotong tangan ya, enggak ya. Jadi syarat dan ketentuan mencuri dan lalu dipotong tangan ini panjang penjelasannya ya. Tidak sembarang dipotong tangan, enggak ya. Betul-betul terencana, itu sudah profesinya ya. Bahkan Umar itu pernah melepaskan seorang pencuri karena dia mencuri dalam keadaan terpaksa. Indal maja', kata Imam Ibnu Qudamah ya. Orang yang mencuri karena terpaksa itu tidak dihukum, bahkan dia harus disantuni gitu ya. Nah, ada seorang wanita dari kabilah Bani Makhzum, kabilah terhormat, ya, ketahuan mencuri. Mereka khawatir ya, kalau diadili oleh baginda Rasul dan akan dijatuhkan hukuman al-hadd, hukuman potong tangan. Dia orang terhormat ya. Bagi orang-orang Quraisy dulu jamaah, mencuri itu ini perbuatan yang sangat tidak terpuji secara asal ya. Karena itu ketika baginda Rasul pernah membaiat Hindun binti Utbah ya, setelah Fathu Makkah, Hindun itu heran ya. Kata Hindun, ya Rasulullah, ya Muhammad, alama ubayyuka ya, atas dasar apa atau apa saja saya harus membaiatmu. Kata Rasul ya, engkau membaiatmu agar tidak berzina, tidak mensekutukan Allah, tidak berzina, dan tidak mencuri serta tidak berdusta. Kata Hindun ini ya, saya cerita sedikit tentang mencuri ini ya. Kata dia, tidak mensekutukan Allah, yes, sepakat ya. Nah, adapun tidak mencuri dan tidak berzina, apakah orang terhormat seperti saya ini mencuri, katanya kan. Hindun itu istrinya Abu Sufyan, orang terkemuka ya. Jadi dia tersinggung dalam tanda kutip ya. Diminta oleh Rasul kalau pengen masuk Islam berjanji untuk tidak mencuri dan tidak berzina. Apakah orang terhormat seperti saya ini berzina dan mencuri, katanya. Jadi mencuri itu Pak, itu bukan perbuatan petinggi Quraisy. Jadi mencuri itu dilakukan oleh budak gitu kan, oleh apa namanya? Iya. Makanya di antara tanda sebuah masyarakat itu tidak sejahtera ya, ketika terjadi banyak pencurian. Saya baru tahu beberapa waktu lalu ngisi di lapas penjara di Kota Bogor ya. Ketua lapas sih cerita ke saya, Ustadz, alhamdulillah Kota Bogor ini sejahtera. Oh ya, saya bilang iya, sebab ya, dari hampir 700 penghuni lapas itu ya, 400 sekian, 70% itu ya, penyebabnya adalah mereka terlibat narkoba. Nah, itu ciri masyarakat itu sejahtera. Jadi kalau lapasnya penuh dengan ya, orang yang terlibat narkoba, artinya masyarakat kota itu sejahtera. Tapi ya, kalau lapasnya penuh dengan curanmor, ya kan, pencuri motor, wah itu artinya masyarakatnya tidak sejahtera. Jadi kembali ke cerita kita, mereka malu gitu ya. Kalau wanita terhormat mereka ketahuan mencuri, ya, maka mereka memandang Usama, memanggil Usama bin Zaid ini. Kita bayangkan posisinya gitu ya. Kata mereka, ya Usama ya, Anda kan terhormat di sisi Rasulullah ya, putra Zaid, anak angkat Rasulullah SAW. Tolong dong lobby Rasulullah ya, supaya memaafkan ya, putri kami atau wanita kami yang terhormat ini ya, mencuri, supaya dia diampunkan kesalahannya, tidak dihukum ya. Jadi main nepotisme dan seterusnya ini bukan pekerjaan sekarang saja, dari dulu juga gitu ya. Dari dulu, dan ini perbuatan jahiliyah. Yang menarik jamaah ya, ketika disampaikan kepada baginda Rasulullah SAW, apa kata Rasul? Wallahi, kata Rasul, demi Allah, sungguh ya, celaka umat sebelum kalian. Dhalla man kana qablakum, sesat umat-umat sebelum kalian ketika mereka ya, membebaskan para petinggi ketika mereka mencuri dan menghukum orang-orang yang rendah ketika mereka melakukan kesalahan. Nah, makanya dalam penegakan hukum itu ya, berbeda dengan memberikan kesejahteraan kepada masyarakat ya. Jadi dalam menegakkan keadilan itu beda dengan mensejahterakan masyarakat. Menegakkan keadilan itu dari atas ya, sementara menyejahterakan masyarakat itu dari bawah ya. Menegakkan keadilan dan hukum itu dari atas. Jadi yang gede-gede dulu malingnya itu dihukum tuh
Itu yang didahulukan dan prioritaskan, gitu kan? Tapi sebaliknya, mensejahterakan masyarakat itu dari bawah dulu. Makanya kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kata beliau ya, kalau masyarakatku dilanda kelaparan, saya orang yang pertama kali merasakannya. Tapi kalau masyarakatku diberikan rezeki kekenyangan, saya orang yang terakhir menikmatinya. Jangan dibalik, Pak. Nah, di negeri antah berantah ini kebalik. Jadi kalau penegakan hukum, nenek mencuri semangka itu duluan tuh yang dihukum, gitu kan? Sementara maling-maling di atas itu bebas berkeliaran. Sementara ketika bicara tentang kesejahteraan, yang naik gaji yang atas dulu, yang bawah entah kapan. Nah, ini kebalik. Mestinya tidak. Kalau kesejahteraan mulai dari bawah dulu, dari rakyat dulu, masyarakat dulu, mereka yang mendapatkan kesejahteraan. Dan sebaliknya kalau dihukum yang dari atas dulu. Rasulullah SAW kata beliau, sungguh sesat celaka umat-umat sebelum kalian, di mana mereka kalau petinggi, tokoh, orang terkenal, terkemuka yang mencuri, melakukan kesalahan, diabaikan, dimaafkan. Tapi kalau orang yang kecil mencuri, ditangkap. Wallahi, kata Rasul, dan ini hadisnya terkenal sekali ya, wallahi lau anna Fatimata binta Muhammadin saraqat laqatat yadaha. Andai Muhammad, andai Fatimah, putri kandung Rasulullah, andai Fatimah binta Muhammadin saraqat, mencuri, kalau anak kandungku sendiri mencuri, kata Rasulullah, laqatat yadaha, saya akan potong tangannya. Makanya Umar bin Khattab lagi-lagi bercermin kepada Umar itu ketika dia membuat kebijakan dan dikumpulkan keluarganya. Umar terpilih jadi khalifah, dikumpul dengan keluarga besarnya. Kata Umar, saya akan berikan pengumuman, saya diangkat menjadi khalifah, pemimpin kalian dan kaum muslimin secara umum. Sungguh, kata Umar, kalian ada keluargaku, ada anak-anaknya, ada mantunya dan seterusnya, keluarga besar Umar. Sungguh kalau kalian melakukan kesalahan, saya akan hukum 2 kali lipat daripada orang lain melakukan kesalahan. Nah, jadi enggak mentang-mentang dekat pemimpin, dekat dengan khalifah dalam hal ini, lalu kemudian ringankan hukumannya, enggak. Dijanjikan dari awal, saya ini baru dilantik jadi pemimpin kalian, kata Umar, dan kalian ada keluargaku. Kalau melakukan kesalahan, maka saya akan hukum 2 kali lipat dibanding mereka yang di luar sana. Nah, ini penegakan hukum yang luar biasa, dimulai dari Rasul SAW, tidak tebang pilih. Siapapun melakukan kesalahan, bahkan termasuk putri Rasul pun kalau melakukan kesalahan akan dikenakan hukuman atas mereka. Baik, Usama bin Zaid radhiyallahu anhu ini jamaah ketika dia hijrah ke Madinah Al-Munawwarah belum genap usianya 7 tahun, sehingga terjadi ketika perang Badar dia nggak ikut perang karena masih kecil, nggak boleh. Syarat ikut perang itu harus sudah baligh. Kalau belum balik nggak boleh ikut. Ketika terjadi perang Uhud di tahun ke-3 Hijriah, usianya juga masih sekitar 11 tahunan, juga belum diperkenankan untuk ikut serta, karena masih kecil, walaupun dia pengen ikut. Jadi pada perang Uhud itu menarik, ada beberapa anak kecil yang maksakan pengen ikut, maka diukur oleh Rasul panjangnya dan seterusnya, ditanya usianya, sampai-sampai di antara mereka itu ada yang harus menjinjitkan kakinya supaya kelihatan lebih tinggi supaya boleh ikut perang. Saya jadi ingat anak saya dulu waktu masih SD ikut games permainan di Sentul, Jenggal itu kan ada batas batas tingginya gitu . Nah, kalau kurang dari 120 maka tidak boleh ikut, itu permain untuk orang dewasa gitu . Itu saking pengen ikutnya dia menjijitkan kakinya gitu kan, dan ketahuan tetap nggak boleh. Saya bilang inilah bedanya kita hari ini dengan Usama bin Zaid dan yang lainnya. Jadi kalau anak-anak hari ini menjijitkan kakinya supaya kelihatan lebih tinggi dan boleh ikut permainan, tapi Usama bin Zaid dan kawan-kawan dulu menjijitkan kakinya supaya dibolehkan ikut perang. Beda beda teorinya. Baik, riwayat mengatakan beliau baru boleh ikut perang ini jamaah pada tahun ke-5 Hijriah pada perang Khandaq. Alasannya waktu itu karena usianya sudah hampir balik atau katakanlah balik. Kalau dia hijrah pada tahun ke-7 atau 7 tahun usia tambah 5 sekitar 12 atau 13 tahun usia. Yang kedua, perang Khandaq itu perang dalam kota. Jadi perang Khandaq itu perang dalam kota ketika Rasulullah dan kaum muslimin
dikepung oleh 10.000 tentara sekutu ya, pasukan Ahzab, dan Rasulullah SAW mempertahankan Madinah dengan Khandaq waktu itu ya, di tahun ke-5 Hijriah. Bagian utara Madinah digali dengan Khandaq. Nah, hampir semua laki-laki di Madinah ya itu menjadi tentara ya, karena perangnya perang dalam kota. Nah, pada perang inilah Usama bin Zaid ini baru diperkenankan ikut serta, ikut menggali Khandaq, menyiapkan alat perang bersama dengan para pamannya waktu itu ya. Dan sejak saat itu ya, Usama bin Zaid ini tidak pernah luput dari peristiwa besar di masa Rasulullah SAW. Termasuk diantaranya dia ikut perang Mu'tah ya. Perang Mu'tah ini tahun ke-8 Hijriah, awal tahun ke-8 Hijriah di bulan Jumadil Awal ya. Di bulan Jumadil Awal tahun 8 Hijriah dia ikut perang ini jamaah, perang besar ya, antara kaum muslimin 3.000 tentara melawan 200.000 ya, pasukan Romawi pada waktu itu ya. Nah, yang menarik dalam perang ini adalah bagi Usama bin Zaid, karena pada perang ini ayahnya jadi panglima ya. Jadi pada perang Mu'tah, ingat Mu'tah ya, bukan Mut'ah ya. Kalau Mut'ah lain-lain gitu maknanya. Pada perang Mu'tah ini ya, ayahnya itu jadi panglima perang ya. Sebelum berangkat Rasulullah ya mengangkat panglimanya. Ya Zaid, kata Rasul, Zaid bin Haritha, Anda sebagai panglima. Kalau Zaid bin Haritha tewas, syahid terbunuh, maka panglimanya adalah Ja'far. Kalau Ja'far bin Abi Thalib syahid, maka panglimanya adalah Abdullah bin Rawaha ya. Maka berangkatlah kaum muslimin, dan qadarallah panglima perang Rasulullah yang 3 orang ini semuanya syahid ya. Mereka meninggal dunia di Mu'tah ya. Hari ini kalau jamaah pergi ke Al-Aqsa, Palestina, biasanya negara yang sangat memungkinkan ya, kita bisa masuk ke Aqsa itu lewat Yordania, itu paling memungkinkan. Nah, biasanya kita nginap semalam 2 malam di Yordania. Nah, di antara tempat yang dikunjungi oleh wisatawan ya, asing biasanya ziarah religi adalah kawasan Mu'tah ya, lembah Mu'tah. Nah, di situ dimakamkan 3 orang sahabat Nabi. Zaid bin Haritha, ayahanda dari Usama ini. Kemudian yang kedua adalah Ja'far bin Abi Thalib, dan kemudian yang ketiga adalah Abdullah bin Rawaha ya. 3 panglima Rasul ini syahid. Belakangan atau pada kisah itu ya, kaum muslimin dipimpin oleh Khalid bin Walid dan memenangkan peperangan setelahnya ya. Jadi ayahnya ini jamaah meninggal dalam perang Mu'tah ini ya, dan pada usia yang masih muda pada waktu itu. Dan wafatnya sang ayah ini tidak kemudian membuat Usama berkecil hati. Bahkan setelahnya diikut semua peperangan di masa Rasul, diikut Fathu Makkah. Bahkan dalam Fathu Makkah itu, ketika Rasulullah berangkat bersama dengan 10.000 tentara ya, membebaskan Makkah, maka takluklah Makkah ini tanpa perlawanan. Nah, ini strategi Rasulullah ya. Jadi Nabi itu membebaskan, menguasai kota Makkah itu ya tanpa darah ya, nyaris tidak ada yang terbunuh sama sekali. Nabi masuk ke Makkah Al-Mukarramah, kemudian tawaf, dan kemudian melaksanakan ritual sholat seterusnya ya. Lalu baginda Rasul ya masuk ke dalam Ka'bah ya, guna membersihkan sisa-sisa berhala yang ada di dalam Ka'bah tersebut. Dan yang menarik jamaah, tidak semua sahabat dibolehkan masuk ke dalam Ka'bah pada waktu itu. Yang diperkenankan masuk oleh baginda Rasulnya hanya 3 orang. Siapa mereka? Pertama, Utsman bin Thalha. Dia harus masuk karena Utsman bin Thalha inilah yang memegang kunci Ka'bah. Jadi secara keturunan dia yang berhak memegang kunci Ka'bah sampai hari ini, Pak. Keturunan warga beliau lah ya, kabilah Utsman bin Thalha inilah yang megang kunci Ka'bah sampai hari ini. Ya, dia masuk, Utsman bin Thalha namanya. Yang kedua, Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah masuk. Mengapa? Karena dia muadzin Rasulullah. Dia barusan mengumandangkan azan di atas Ka'bah. Jadi kalau mengumandangkan azan secara fikih, Pak, itu boleh di atas Ka'bah. Tapi kalau sholat nggak boleh. Nah, ini hukumnya ya. Jadi kalau lagian sekarang juga susah juga sholat di atas Ka'bah ya. Kalau di dalam Ka'bah itu boleh sholat. Ya. Nah, asyiknya sholat di dalam Ka'bah itu kita bisa menghadap kemana saja, karena itu kiblatnya.
Saya pernah ditunjukkan dulu video, ya. Ini dalam hati saya, aliran mana lagi ini ya? Dalam satu ruangan, sholatnya beda-beda. Yang satu menghadap ke situ, dinding situ. Pas di zoom jauh, di dalam Ka'bah. Jadi kalau kita masuk ke dalam Ka'bah itu ya, sholatnya bebas, menghadap ke situ, ke situ, ke situ atau ke sini, boleh gitu kan? Nah, jadi Rasulullah jamaah ya hanya membolehkan 3 orang ini menyertai beliau masuk ke dalam Ka'bah, menghancurkan berhala-berhala yang ada di tempat tersebut ya. Talha ya bin Utsman ya, yang Utsman bin Talha masuk, dan karena dia megang kunci, Bilal adalah muazin, dan Usama bin Zaid ya. Ali nggak boleh. Abbas paman dari Rasul, Abbas itu pengen masuk, nggak boleh lah Rasul, tidak boleh ya. Abu Bakar ya dengan legowo dari awal emang nggak maksain gitu kan ketika tidak diajak Rasul. Ini menunjukkan kepada kita betapa dekat sosok Usama bin Zaid ini dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Tidak dibolehkan kecuali mereka bertiga ini ya. Nah ini puncaknya jamaah rahimakumullah. Rasulullah SAW ya sekitar beberapa saat jelang wafatnya, dan pada perang Tabuk ya, beliau menaklukkan beberapa wilayah, diantaranya daerah Ma'an namanya, ini berbatasan dengan wilayah Syam, wilayah Palestina ya, dan mengislamkan satu kabilah besar, kabilah Bani Juzam namanya. Salah seorang tokoh muda mereka namanya Farwa bin Umar, oleh Rasulullah diangkat sebagai kepala daerah setempat ya, di daerah Ma'an berbatasan dengan Palestina. Nah, Farwa bin Umar al-Juzami ini dari kabilah Bani Juzam diangkat oleh Rasul sebagai kepala daerah, dibunuh ya, dan disalib oleh tentara Romawi. Ya, jamaah, kepala daerah Rasulullah ya, itu sama dengan representatif Rasulullah. Ya, apalagi kepala daerah itu ditunjuk oleh Rasulullah. Maka membunuh kepala daerah Rasulullah itu sama dengan menyakiti Rasulullah, dan ini tidak boleh dibiarkan ya. Maka Rasulullah segera membentuk pasukan ya, dan di dalam pasukan ini jamaah rahimakumullah ya, ada sahabat-sahabat Nabi terkemuka. Bahkan dikabarkan di dalamnya ada Umar bin Khattab ya, bahkan ada Ali bin Abi Thalib dan beberapa sahabat Nabi yang lainnya, dan panglimanya adalah Usama bin Zaid. Ya, maka berangkatlah Usama bin Zaid ini, dan ada riwayat mengatakan ini bukan kali yang pertama beliau diangkat menjadi panglima, sebelumnya juga pernah beberapa kali. Bahkan sebelum kita lanjutkan kisahnya, Usama ini pernah dalam tanda kutip dimarahi oleh Rasulullah SAW, dan ini pelajaran bagi kita bersama. Jadi dalam sebuah peperangan, Usama ini berperang dan dia melihat teman-temannya sudah begitu banyak yang terbunuh. Salah seorang panglima musuh itu jamaah berhasil dikalahkan ya, dan kemudian pedangnya Usama ini sudah nempel di leher laki-laki ini. Tiba-tiba laki-laki tersebut mengangkat tangan dan mengucapkan syahadat ya, ngaku kalah. Tapi oleh Usama bin Zaid tetap dibunuh ya. Belakangan ketika kembali ke Madinah, ada yang laporan, ya Rasulullah, itu Usama bin Zaid itu kami saksikan ya, dia hampir saja membunuh seseorang musuhnya, dan ketika musuhnya tersebut mengucapkan syahadat tetap dia bunuh, dipanggil oleh Rasul ya, kenapa engkau lakukan itu ya Usama? Kata Usama bin Zaid, ya Rasulullah, saya tahu orang ini telah membunuh banyak kaum muslimin ya, tapi begitu saya akan bunuhnya, tiba-tiba dia ngaku muslim. Ini apa kalau bahasa anak muda hari ini, ngeprank ini gitu ya, nipu gitu kan, udah terpaksa, pedang udah di leher baru ngaku muslim, nggak mungkin ya. Apa kata Rasulullah? Tidak boleh ya Usama ya. Apakah engkau sudah membelah dadanya dan mengetahui hatinya bahwa itu bohong? Enggak ya. Nahkumu bidzawahir, dalam Islam jamaah kita itu menghukumi seseorang itu dengan zahirnya. Kita enggak mesti mengetahui ya, dalamnya seseorang itu apa, enggak. Kita ketika dia bersyahadat secara zahir gitu kan, maka kita hukumi dia muslim ya. Dalam menentukan hukuman juga demikian ya. Jadi seorang hakim misalnya mengadili, dia enggak boleh menghakimi secara feeling. Menurut saya ini nih feeling saya yang salah, nggak bisa ya. Tapi betul-betul berdasarkan bukti yang zahir. Makanya Ali bin Abi Thalib itu kan pernah ngadukan ya, seorang Yahudi ya, dengan tuduhan Yahudi ini mencuri baju besinya dalam peperangan. Maka dihadirilah ya, ada Ali bin Abi Thalib dan ada Yahudi yang dituduh mencuri baju besi ini
Ya. Kata qadhi Iyad, hakimnya itu, ya Khalifah, ya Ali, engkau menuduh orang ini ya, mencuri bajumu. Ya. Betul kata Ali, itu lihat dipakai, itu baju saya. Ya. Kata Yahudi, enggak, ini punya saya gitu kan. Nah, apakah Anda sebagai penuduh ada ini enggak? Ada saksi enggak? Nah, ada saksinya, anaknya satu dan pembantunya satu. Kata qadhi ini, hakim ini, oke, pembantumu yes bisa jadi saksi, tapi kalau anakmu nggak bisa, ini conflict of interest, ada kepentingan, nggak bisa anakmu jadi saksi. Datangkan satu lagi saksinya, kalau berhasil maka baju ini milikmu. Tapi Ali tidak bisa mendatangkan saksi. Maka hakim ini walaupun hati kecilnya mengatakan Ali yang benar, tapi faktanya, fakta di peradilan gitu kan, nggak bisa, karena yang benar adalah Yahudi ini. Maka diputuskanlah Yahudi ini yang benar, walaupun pada akhirnya Yahudi ini ngaku salah, dia yang nyuri, dan dikembalikan baju itu. Kemudian dia masuk Islam, oleh Ali baju itu dikembalikan lagi ke dia. Ini namanya nahkumu bil zawahir. Kata Rasul kepada Usama, ya Usama, kita itu menghukumi seseorang dengan zahirnya. Kalau dia sudah mengucapkan syahadat, sudah kita terima syahadatnya sebagai seorang muslim, tidak lagi boleh dibunuh. Rasulullah jamaah kembali mengutus Usama bin Zaid ini ya, menuju ke daerah Ma'an namanya, untuk menyelesaikan salah seorang kepala daerah Rasul yang dibunuh, Farwa bin Umar. Namun dalam perjalanan ternyata ya, belum nyampe di tujuan, Rasulullah SAW meninggal dunia. Ya, Nabi wafat dan Usama bin Zaid di calling ulang, suruh balik lagi. Maka dia pun kembali lagi ke Madinah Al-Munawwarah ya, menghadiri wafatnya Rasul SAW. Dan ketika Rasulullah SAW sudah dimakamkan dan kondisi sudah mulai tenang, Abu Bakar Siddiq dibaiat menjadi khalifah ya, merebak ya, tokoh beberapa orang yang murtad seperti Musailamah al-Kadzdzab dan kawan-kawan, dan beberapa hal-hal lainnya. Seperti saya tuturkan di awal tadi, Abu Bakar ya, kembali memberangkatkan pasukan Usama bin Zaid yang tertunda karena wafatnya Rasul ini. Dan tadi sampaikan tetap sempat terjadi diskusi antara para sahabat, dan sebagian besar tidak setuju, tapi Abu Bakar tetap memberangkatkan dan Usama tetap menjadi panglima perang ya, walaupun usianya lebih muda daripada yang lainnya ya. Nah, pada akhirnya pasukan Usama bin Zaid ini berhasil mengalahkan musuhnya di daerah Ma'an dan mengembalikan wilayah tersebut ke pangkuan kaum muslimin yang sebelumnya sempat dirampas oleh orang-orang Romawi ya. Usama bin Zaid radhiyallahu anhu jamaah hidup ya pada masa Abu Bakar Siddiq, dan dia pun tidak pernah luput dari peristiwa-peristiwa besar di masa Abu Bakar Siddiq. Di masa Umar bin Khattab ya, juga dia tidak pernah absen juga dalam peperangan melawan orang-orang Romawi pada waktu itu. Bahkan Umar ya, cenderung menunjukkan kasih sayangnya lebih daripada daripada anaknya sendiri. Pernah waktu itu ya, ketika kaum muslimin memenangkan sebuah peperangan di masa Umar bin Khattab, dan mereka berbagi jatah ghanimah, harta rampasan perang. Umar sempat diprotes oleh anaknya Abdullah bin Umar, sebab ya, Umar memberikan jatah lebih kepada Usama ini, sementara kepada anak kandungnya sendiri Abdullah bin Umar kurang. Kalau nggak salah sekitar mengatakan 4.000 dengan 3.000 dinar, begitulah kira-kira waktu itu ya. Jadi Usama ini lebih banyak. Kata Abdullah bin Umar, ya Abi, wahai ayah, mengapa engkau memberikan jatah lebih kepada Usama sementara kurang saya? Bukankah saya ini anak khalifah, dan engkau ini orang dekat Rasulullah, Umar ya, mertua Rasulullah, bahkan tidak ada hubungan keluarga ya. Kata Umar, wallahi, sungguh demi Allah ya, ayahnya Usama jauh lebih dekat hubungannya dengan Rasulullah SAW daripada ayahmu gitu ya. Dan Usama ini jauh lebih disayang oleh Rasulullah daripada engkau. Maka Umar pun bahkan ya mengutamakan Usama bin Zaid ini daripada anak kandungnya sendiri. Nah, ini penghormatan beliau ya. Sisanya jamaah, pada peristiwa-peristiwa fitnah di masa pemerintahan Utsman ya, ketika Utsman bin Affan pada akhirnya terbunuh, dan kemudian di masa Ali bin Abi Thalib sempat ada dua perang besar, dua perang saudara, perang Jamal dan perang Siffin. Kita pernah ceritakan. Usama bin Zaid memilih untuk mundur dari percaturan politik dan segala pernak-pernik itu
ya, dia tidak ingin terlibat, dia lebih banyak ya mengisi ta'lim dan kajian-kajian di masjid-masjid ya. Dan sampai kemudian waktu terus bergulir ya, Umar meninggal dunia digantikan Utsman meninggal dunia digantikan Ali, sampai pada tahun sekitar 53 Hijriah ya, ini masa pemerintahan Muawiyah bin Abu Sufyan ya, Usama bin Zaid ya wafat ya, dia meninggal dunia janakumullah di Madinah Al-Munawwarah ya. Dan pada masa pemerintahan Muawiyah ya, karena Muawiyah ini memerintah dari 41 sampai 60. Nah, jadi dia meninggal pada usia pada tahun 53 Hijriah. Kalau kita hitung usianya ketika di hijrah usianya 7 tahun dan wafat 53 Hijriah. Nah, jadi berapa usianya Pak? Sekitar 60 tahun ya, 53 tambah 60. Nah, dan itulah usia kaum muslimin hari ini. Maka dalam sabdanya Nabi mengatakan a'maru ummati baina sittin wa sab'in sana. Umur umatku antara 60 sampai 70 tahun. Ada yang lebih dari itu? Ada, tapi dikit. Yang kurang dari itu banyak. Jadi 60 sampai 70 tahun ini normalnya kira-kira usia Rasulullah, para sahabat termasuk Usama bin Zaid ini ya. Nah ini ya sekilas ya, kisah ya, sahabat Rasulullah Usama bin Zaid radhiyallahu anhuma ya, al-hibbu hibbi Rasulillah, orang terkasih ya, putra terkasih Rasulullah SAW, panglima termuda Rasulullah SAW. Sudah maksud waktu Isya, kita siap-siap melaksanakan sholat Isya berjamaah. Nanti setelah Isya kita langsung sesi tanya jawab jika diperlukan ya. Jika tidak maka kita cukupkan. Demikian jazakumullah khairan. Kita bersiap melaksanakan sholat. Bagi yang sudah batal silakan berwudu, muazin siap-siap. Kita sempurnakan sementara dengan assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.